Kami dari keluarga unit Tambing, sektor pelayanan 1, mengajak Bapak Ibu sekalian, khususnya warga pelayanan sektor 1, untuk bergabung dalam ibadah perayaan Paskah yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei pukul 16 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Shalom, kami keluarga Langit Menayang dari sektor pelayanan 2 mengundang jemaat GPIB Shalom, khususnya warga jemaat sektor pelayanan 2, mulai dari opa-opa, oma-oma, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai pada anak-anak kecil. Mari kita menghadiri bersama perayaan Paskah Jemaat GPIB Shalom yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 jam 4 sore. Oke, kita hadir semua ya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kristus bangkit, soraklah. Shalom, kami keluarga Doni Wardana sektor 3 mengundang semua opa-oma, tante om, dan adik kakak untuk bersama-sama bergabung bersukacita dalam perayaan Paskah 2021 GPIB Jemaat Shalom Jakarta pada hari Sabtu 1 Mei jam 4 sore melalui live streaming. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga Peri Ferdinand Simatupang, warga pelayanan sektor 4 mengundang seluruh jemaat GPIB Shalom Jakarta dan khususnya warga sektor pelayanan 4 untuk bergabung dalam acara perayaan Paskah 2021 GPIB Shalom Jakarta pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 4 sore melalui live streaming. Selamat Paskah 2021, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga Dupui Mantiri, warga sektor pelayanan 5, mengundang seluruh jemaat GPIB Shalom Jakarta dan khususnya warga sektor pelayanan 5 untuk bergabung dalam acara perayaan Paskah 2021 GPIB Shalom Jakarta pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 4 sore melalui live streaming. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga Puturuhu dan keluarga Obon, keluarga pelayanan sektor 6 mengundang seluruh jemaat GPIB Shalom Jakarta dan khususnya warga pelayanan sektor 6 untuk bergabung dalam acara pelayanan Paskah 2021 GPIB Shalom Jakarta pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 4 sore melalui live streaming. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Penatua K. Dondo Kambe. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat, mari kita tabiskan ibadah pada hari Minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah Minggu pagi ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 7 yang menyatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengemarah dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikianlah pengakuan jemaat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kami
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Mazmur pasal 86 ayat 5 yang menyatakan, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, yang Maha Pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9 yang menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, tak putus-putusnya ucapan syukur dan berkat kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, kami beribadah dalam ibadah minggu pagi ini, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca boleh kami mengerti, bahkan kami boleh lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa di dalam surga, hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman Tuhan, berkatilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, semuanya hanya berasal daripada-Mu. Terlepas daripada itu Bapa, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga apapun yang kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, boleh layak di hadapan-Mu.
Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat pertama sampai dengan yang 16 yang menyatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seseorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seseorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datang mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seseorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah,
kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaan seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kedua kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarat tempat perkemahan orang Aram. Karena sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan sehat selalu. Bahan pembacaan renungan Alkitab pada ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja. Menurut ahli teologi, kitab 1 dan 2 Raja-Raja merupakan kitab historis yang melanjutkan kisah historis yang terdapat dalam kitab 1 dan 2 Samuel. Kitab Raja-Raja menyajikan banyak deskripsi mengenai perjalanan bangsa Israel sebagai kerajaan, yang pada masa itu pula banyak ketidaktaatan yang dilakukan bangsa Israel terhadap Tuhan Allah, yang akhirnya berujung kepada kehancuran dari 2 kerajaan yang terjadi di Israel, yaitu Israel Utara dan Kerajaan Yehuda, yang diperebutkan oleh bangsa Asyur terhadap Israel Utara dan Babel terhadap Yehuda. Bapak Ibu Saudara, ketaatan terhadap Tuhan Allah sebenarnya menjadi landasan hal penting yang dilakukan dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan bagi bangsa Israel. Namun, banyak raja yang berbuat dosa, mengingkari dan lari menjauh dari ketaatan terhadap Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah menghukum kerajaan Israel tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini paling tidak menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, situasi saat itu bangsa Israel Utara atau Samaria di bawah kekuasaan Raja Yoram sedang berperang melawan Raja negeri Aram bernama Ben-Hadad. Dan Samaria terkepung oleh bala tentara Aram. Yang kedua, Nabi Elisa berfirman tentang kebutuhan jasmani yang akan diberikan Tuhan Allah bagi bangsa Israel yang saat itu sedang dalam penderitaan, kekurangan kebutuhan hidup,
kelaparan hebat, khususnya makanan yang kurang, karena sedang berperang melawan bangsa Aram. Dan yang ketiga, adanya kejadian di mana ada 4 orang berpenyakit kusta yang dianggap saat itu sebagai orang paling hina, dan penyakitnya dikaitkan sebagai hukuman terhadap dosa tertentu. Justru merekalah yang mendapat berkat dan kasih karunia dari Tuhan, berupa berkat jasmani dan pakaian. Karena keempat orang berpenyakit kusta tersebut mendapatkan makanan dan pakaian dengan mengunjungi perkemahan tentara Raja Aram. Karena bangsa Aram melarikan diri dari medan perang dan meninggalkan tempat perkemahan mereka, dan keempat orang berpenyakit kusta ini pula yang memberitahu situasi dan keadaan tersebut kepada penunggu pintu gerbang kota. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hal peperangan antara kerajaan Israel Utara dan bangsa Aram, ini sangat menguras logistik atau persediaan makanan dan membawa bencana kelaparan, kemiskinan yang begitu hebat pada saat itu bagi bangsa Israel yang terkepung oleh serbuan raja negeri Aram. Namun, Nabi Elisa yang pada saat itu sebagai utusan Tuhan yang melayani bangsa Israel dalam keadaan seperti itu justru menyerukan di dalam firman Tuhan bahwa mukjizat akan terjadi, bahwa penderitaan bangsa Israel akan segera pulih teratasi. Bahkan kebutuhan logistik persediaan makanan pasti akan tertanggulangi dari bencana kelaparan hebat yang melanda pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini juga diceritakan bagaimana adanya 4 orang berpenyakit kusta yang dianggap hina, terkutuk karena penyakitnya. Tetapi justru keempat orang berpenyakit kusta ini mempunyai rasa empati atau peduli yang sangat tinggi dengan tidak mementingkan diri sendiri. Setelah mereka terpenuhi kebutuhan jasmaninya dengan cara mendapatkan barang makanan yang ditinggalkan oleh tentara Aram, kemudian mereka keempat orang berpenyakit kusta ini mau berbagi rasa sukacita kepada orang lain, yaitu bangsa Israel, yang justru menganggap mereka sebagai orang yang terkutuk, dengan membagi pengalaman berkat jasmani yang mereka dapatkan dari barang-barang yang ada di pemukiman tentara Aram. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba melihat, merenungkan relevansi yang bisa kita ambil dari bacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini. Bahwa bacaan pagi hari ini mengajarkan, hendaklah kita selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, yang menyatakan bahwa Tuhan Allah akan senantiasa menyertai orang siapapun derajat keberadaannya, yang dengan setia menjalankan ketaatannya terhadap Tuhan Allah. Tuhan Allah senantiasa akan memberikan berkat dan kasih karunia bagi mereka. Berkat dan kasih karunia serta mujizat Tuhan yang kita terima senantiasa melampaui segala hal, yaitu akal dan pikiran kita. Bahan bacaan Alkitab minggu pagi ini juga mengajarkan kepada kita sekalian untuk berbagi kasih, berbagi berkat bagi sesama, dan tidak mementingkan diri sendiri. Penyertaan Tuhan melalui berkat dan kasih karunia yang diberikan kepada kita umat yang percaya. Tuhan Allah memberikan berkat dan kasih karunia sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Dan waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam masa pandemik ini, maka 3 pilar Kristen tentang iman, pengharapan, dan kasih yang selalu relevan dalam setiap kehidupan kita, mengajarkan kita tentang iman ketaatan terhadap firman Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai kita dalam situasi kondisi apapun juga,
Ada banyak pengalaman iman yang dapat kita baca dan temui dalam Alkitab tentang ketaatan terhadap Tuhan Allah, tentang pengharapan bahwa percayalah Tuhan senantiasa akan memberikan berkat kasih karunia yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Berkat Tuhan tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Dengan ditemukannya atau dilakukan vaksinasi di saat keadaan sekarang ini, juga membuktikan dan kita percaya itu merupakan campur tangan Tuhan untuk mengatasi masalah pandemi global saat ini. Kasih dan berkat yang kita terima sebenarnya melampaui dari segala hal. Dan kasih karunia itu ketika kita hidup disentuh oleh kasih Tuhan dan berkat Tuhan, jangan simpan berkat itu bagi diri sendiri, tetapi hendaknya kita salurkan berkat dan kasih karunia Tuhan bagi mereka yang membutuhkan, apalagi di dalam situasi pandemik sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah 3 bulan lewat kita menapaki tahun baru 2021. Tentunya ada rencana, strategi, siasat dalam mengarungi kehidupan kita, baik dalam kegiatan, pekerjaan, bahkan dalam penata layanan di gereja. Dan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang sudah kita lewati setahun terakhir, kita senantiasa dituntut menggantungkan seluruh harapan dan strategi, cara, siasat dalam menjalankan kehidupan hari lepas hari, dengan hikmat pengharapan yang daripadanya, serta senantiasa setia dalam ketaatan, mengikut sertakan Tuhan Allah di dalamnya. Tentunya strategi, cara siasat bertindak yang benar dan baik, serta berkenan di hadapan Tuhan Allah dalam kehidupan kita, akan mendatangkan berkat karunia dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia dan berkat melampaui segala hal yang kita pikirkan, serta membagikan kasih karunia dan berkat bagi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita, juga pada masyarakat umumnya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya kita meyakini bahwa Tuhan Allah tahu akan setiap kebutuhan kita dan akan memberikannya tepat dalam waktu Tuhan. Berjalan bersama Tuhan Allah akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat karena menyadari bahwa Tuhan Allah bersama kita setiap waktu. Ora et labora, berdoa dan bekerja, adalah salah satu pedoman atau semboyan hidup orang percaya. Lakukanlah itu, maka berkat Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Kuasa Tuhan sungguh besar, dan caranya Ia bekerja tidak sama dengan pemikiran manusia. Hendaknya kita hidup menjauhkan diri dari kejahatan dan dosa. Tuhan sanggup bekerja melampaui segala keterbatasan manusia, melampaui segala hal. Kedaulatan dan otoritas Tuhan tidak terbelenggu oleh keadaan seberat apapun. Mari selalu mengandalkannya dan berharap pada Tuhan yang telah bangkit dan menang. Tuhan Yesus berfirman dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 33 yang menyatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pemberitaan firman Tuhan minggu pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita, sumber kasih karunia dan berkat yang selalu menyertai kita senantiasa. Amin.
Jemaat, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami akan membawa doa-doa syafaat kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, apabila kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan disampaikan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kesempurnaan pelayanan firman Tuhan semuanya berasal daripada-Mu. Biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan, Tuhan yang melengkapinya. Bapa di dalam surga, di dalam doa syafaat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin dari tingkat yang paling atas, presiden beserta jajaran kabinet, sampai tingkat yang paling rendah, yaitu RT RW. Bapa di dalam surga, berkatilah mereka senantiasa yang memimpin roda pemerintahan di bangsa dan negara kami ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk situasi dan keadaan pandemik yang terjadi, COVID-19 dan vaksinasi yang sedang berjalan. Kami yakin dan percaya itu juga merupakan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh melewati hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami berdoa juga bagi roda ekonomi di negara kami. Kami yakin dan percaya bahwa itu akan segera berjalan kembali. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk keamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Tuhan menyertai mereka senantiasa. Bapa di dalam surga, di dalam doa syafaat ini, kami juga berdoa untuk penata layanan kami di gereja-Mu. Kami berdoa bagi gereja kami, khususnya GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Aprianus Libat beserta keluarga, Pendeta Budi Santoso beserta keluarga, para presbiter dari sektor 1 sampai dengan 6, para pengurus Pelkat dan komisi, BPPJ, sekretariat, serta kami berdoa juga bagi kegiatan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 dan 2022. Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim multimedia yang selalu senantiasa mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, beserta juga dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi warga jemaat-Mu. Kami berdoa bagi rumah tangga warga jemaat, pekerjaan, anak-anak yang dalam studi dan pelajaran, dari tingkat yang paling rendah, taman kanak-kanak sampai dengan universitas. Tuhan memberkati warga jemaat kami. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa bagi warga jemaat yang lanjut usia
dan dalam kelemahan tubuh. Dari sektor 1 sampai dengan sektor 6, kami berdoa bagi Bapak Lasamahu, Ibu Laimade, Ibu Pasumain, Bapak Grace Yono Santoso, Nyonya Doli Pinaria, Nyonya Nahu Murich, Bapak dan Ibu Langi, Ibu Sri Budiati, Nyonya Sakwarela, Nyonya Diksi Sianenia, Nyonya Sudopo yang berada di Panti Vreda, Ibu Mary Lohenapesi, Bapak Sarono, Nyonya Marta Rolanda, Saudari Margaret Rolanda, Nyonya Lantang, Nyonya Parengkuan, Nyonya Simangunsong, Nyonya Makiwawu, Nyonya Purba, dan Bapak Simon Katuk yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami juga berdoa bagi Nyonya JRE Kaligis, Nyonya DP Siahaya, Nyonya Lumban Tobing, Bapak dan Ibu Siswadi. Kami berdoa juga bagi warga jemaatmu di sektor pelayanan 6, bagi Bapak JM Aritonang, Bapak Hanan Taboka, Bapak Susito Kasan Prawiro, Bapak dan Ibu Manafe, Bapak dan Ibu Samalo. Bapak di dalam surga, kami serahkan mereka yang disebutkan ke dalam tangan-Mu, bahkan yang tidak juga kami sebutkan, yang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan mereka sedalam tangan kasih karunia-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan menyertai mereka dalam kesehatan harian. Berkati keluarga yang dengan setia merawat bersama dengan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi keluarga besar Tumbelaka, di mana Tuhan telah memanggil hamba-Nya, Nyonya Anita Tumbelaka, ke haribaanmu. Berikanlah kasih karunia kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang diberi kasih karunia dan berkat karena pertambahan usia. Kami berdoa bagi Nyonya Maria S. Aritonang, Bapak Thomas C. Saulata, Saudara Cipta TM Sinurat, Bapak JM Aritonang, Saudara Rehanat B. Sitompul, Nona Agatha Tambing, Nyonya Meita Wawor. Bapa dalam surga, kami serahkan kekasih-kasih kami ini yang diberikan pertambahan usia. Kami berdoa bagi warga jemaat secara khusus, bagi keluarga-keluarga yang berada dalam pokok-pokok doa keluarga di ibadah minggu pagi ini. Kami berdoa bagi keluarga di sektor pelayanan 1, keluarga Frans Maitimu. Sektor pelayanan 2, keluarga FL Sayangbati. Sektor pelayanan 3, keluarga Nyonya M. Sukamto. Sektor pelayanan 4, keluarga Nyonya Sarah Katuuk. Sektor pelayanan 5, keluarga Billy Nion. Sektor pelayanan 6, keluarga Nyonya P. Haryanto. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini kami yakin dan percaya ada doa secara pribadi yang dipanjatkan. Tuhan menyendengkan telinga kepada mereka dengan mendengar permohonan dan ungkapan syukur mereka. Ya Tuhan, inilah doa permohonan syafaat kami, sempurnakanlah ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Matius 5 ayat 24 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang hadir dalam ibadah daring ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua K. Dondo Kambai dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 28 April 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta dan juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID, passcode, dan untuk link ibadah kanal YouTube mengenai ibadah keluarga akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Pendaftaran katekisasi kelas reguler telah dibuka kembali
Bagi yang ingin mengikuti pelajaran katekisasi agar mendaftar di kantor sekretariat GPIB Shalom setiap hari kerja. Pelajaran katekisasi reguler dimulai pada bulan Mei 2021. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga jemaat. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Kami dari keluarga Yuli Tambing, sektor pelayanan 1, mengajak Bapak Ibu sekalian, khususnya warga pelayanan sektor 1, untuk bergabung dalam ibadah perayaan Paskah yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei pukul 16 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Shalom, kami keluarga Langit Menayang dari sektor pelayanan 2 mengundang jemaat GPIB Shalom, khususnya warga jemaat sektor pelayanan 2, mulai dari opa-opa, oma-oma, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai pada anak-anak kecil. Mari kita menghadiri bersama perayaan Paskah Jemaat GPIB Shalom yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 jam 4 sore. Oke, kita hadir semua ya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kristus bangkit, soraklah. Shalom, kami keluarga Tony Wadana sektor 3 mengundang semua opa oma, tante om, dan adik kakak untuk bersama-sama bergabung bersukacita dalam perayaan Paskah 2021 GPIB Jemaat Shalom Jakarta pada hari Sabtu 1 Mei jam 4 sore melalui live streaming. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga Peri Ferdinand Simatupang, warga pelayanan sektor 4 mengundang seluruh jemaat GPIB Shalom Jakarta dan khususnya warga sektor pelayanan 4 untuk bergabung dalam acara perayaan Paskah 2021 GPIB Shalom Jakarta pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 4 sore melalui live streaming. Selamat Paskah 2021, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga Dupui Mantiri, warga sektor pelayanan 5, mengundang seluruh jemaat GPIB Shalom Jakarta dan khususnya warga sektor pelayanan 5 untuk bergabung dalam acara perayaan Paskah 2021 GPIB Shalom Jakarta pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 4 sore melalui live streaming. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga Puturuhu dan keluarga Obor, warga pelayanan sektor 6 mengundang seluruh jemaat GPIB Shalom Jakarta dan khususnya warga pelayanan sektor 6 untuk bergabung dalam acara pelayanan Paskah 2021 GPIB Shalom Jakarta pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 4 sore melalui live streaming. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan
dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan pekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu keempat sesudah Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah amanat pengutusan. Jemaat mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, tetaplah mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang kekal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, bila sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.